Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersama saya Pendeta Anton Santoso dalam channel saya Pendeta Cinta Papua. Hari ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-17. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mendengar firman-Mu. Tuhan urapi telinga hati pikiran kami sehingga kami dengar firman-Mu dan dapat menjadi rema dan memberkati kehidupan kami secara pribadi. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan berbicara tentang taatilah pemimpinmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 17 firman Tuhan mengatakan demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak membawa keuntungan bagimu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa tidak ada kepemimpinan rohani yang tidak dalam kontrol Tuhan. Dan kita melihat bersama bahwa Alkitab menulis bagaimana banyak pemimpin-pemimpin yang Tuhan munculkan di dalam firman Tuhan, yang diurapi Tuhan yang begitu luar biasa dipakai, termasuk Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan, mungkin gembala sidang dan jemaat-jemaat yang digembalakan oleh seorang pemimpin gereja. Sebagai seorang pemimpin tentu kita memiliki tanggung jawab moral untuk membawa umat-umat yang dipercayakan Tuhan itu untuk semakin baik dalam pengertian kebenaran firman Tuhan, dalam memahami firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dikatakan demikian, taatilah pemimpin-pemimpinmu. Kalau kita lihat bersama, saudara, taat ini adalah mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan, ya. Taat itu artinya tunduk dan patuh, ya. Yang kedua, taat itu juga mengandung pengertian tidak berlaku curang, ya. Kalau Anda taat berarti Anda tidak berlaku curang, ya. Yang ketiga, mengandung pengertian setia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada banyak sekali sekarang terjadi bahwa orang-orang tidak mau taat terhadap lembaga gereja, terhadap pemimpin-pemimpin gereja, terhadap bos perusahaan dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajar sebagai orang Kristen, taat, tunduk, patuh, tidak berlaku curang, setia, itu yang Tuhan inginkan. Nah, firman Tuhan di dalam kitab Ibrani ini tentu mengandung pengertian rohani yang ditekankan di dalamnya, di mana saudara harus menjadi seorang yang mau taat terhadap pemimpin-pemimpin. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, terlebih pemimpin-pemimpin gereja, gembala-gembala sidang. Hari-hari ini banyak saya temukan orang tidak sehat dalam iman. Mereka merasa bahwa bisa melebihi gembala mereka, pemimpin mereka. Ingat, ketika Tuhan memanggil Musa, ada legitimasi Tuhan dan pengurapan Tuhan atas kehidupan Musa. Tidak ada seorang pun yang dipanggil Tuhan selain Musa untuk melepaskan bangsa Israel. Dan dalam panggilan itu ada tiga kelompok yang tidak menyukai kepemimpinan Musa. Yaitu saya akan berikan contoh Korah, Datan, Abiram dan umat-umat Tuhan yang bersungut-sungut. Dan kalau kita lihat bersama saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka tidak memiliki masa depan. Tuhan hukum mereka. Ya, taatlah. Ya, kalau kita melihat bersama bagaimana Korah mengatakan kepada Musa, mengapa engkau meninggi-ninggikan? Ya, dan ternyata saudara, di situ saya melihatnya bahwa ternyata Korah menginginkan jabatan yang lebih dari apa yang telah dia jabat, apa yang telah dia terima. Dan Korah adalah orang yang dipilih melalui rapat pemimpin. Dan Korah adalah Bani Lewi. Memang secara kelewian Korah adalah sama dengan Musa dari Bani Lewi. Tetapi saudara, soal mengenai kepemimpinan dan jabatan dalam jabatan rohani, ingat bahwa ada legitimasi Tuhan di dalamnya. Jadi tidak sembarangan kita mengata-ngatai pemimpin kita, seperti yang dilakukan oleh Korah. Mengapa engkau meninggi-ninggikan? Ya, merasa bahwa Musa terlalu menonjol-nonjolkan diri. Ya, dia Korah menganggap bahwa semua orang bisa seperti dia. Tetapi dalam kepemimpinan yang spesifik, dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan, tentu itu tidak bisa dikompromikan. Dan Tuhan begitu marah. Ya. Selanjutnya adalah Datan dan Abiram. Datan dan Abiram ini juga memiliki dosa, di mana dia mengatakan kepada Musa bahwa mengapa
Musa membohongi mereka yang katanya akan membawa mereka kepada negeri yang penuh dengan susu dan madu itu. Saudara, dengan mengatakan demikian artinya Datan dan Abiram tidak menempatkan diri sebagai seorang yang mau dipimpin, ya, berbohong. Apakah Musa berbohong? Tidak. Ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, kalimat ini begitu berbahaya ketika dikeluarkan untuk seorang pemimpin. Jangan mengata-ngatai pemimpinmu, saudara. Dan biarlah kalau ada sesuatu yang mengganjal, tanyakan dengan baik. Jangan membuat asumsi yang membahayakan masa depanmu. Tuhan tidak berkenan atas kehidupan Korah dan Datan dan Abiram. Dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi pada mereka? Mereka ditelan bumi. Mereka ditelan bumi. Dan akhirnya mereka binasa. Hanya keturunan Korah yang menyingkir dari kediaman Korah yang selamat. Dan akhirnya saudara bisa membaca di dalam kitab Mazmur bagaimana ada tulisan Bani Korah di sana. Ternyata dia atau Bani Korah yang dimaksud adalah orang yang meninggalkan kemah Korah. Tidak termasuk dalam orang yang dihukum oleh Tuhan. Yang selanjutnya adalah orang-orang Israel yang bersungut-sungut. Dalam satu ketika terjadilah kematian yang begitu banyak sehingga Harun harus segera mengambil perbaraan dan dia berlari di antara orang mati dan orang hidup dan akhirnya tulah itu berhenti. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mungkin itu tidak terjadi hari-hari ini. Karena itu tidak terjadi hari-hari ini, maka sekarang banyak orang menganggap sepele banyak hamba Tuhan. Tetapi kalau itu dikembalikan kepada posisi, pada kejadian yang sama, saya yakin tidak banyak orang hari-hari ini yang akan mengomentari miring tentang hamba-hamba Tuhan. Terlalu banyak orang berkata miring pada hamba Tuhan. Pada satu kasus mereka hantam rata semua, seperti itu. Dan jadilah orang-orang yang cerdas, jadilah orang-orang yang pandai dalam kebenaran firman Tuhan, dan milikilah roh ketaatan. Yang kedua saudara, tunduk ini berarti arti dari tunduk ini memenuhi, mengikuti, tunduk, patuh, menaklukkan diri. Ya, kalau kita lihat bersama di dalam dalam bahasa Yunani itu mengandung pengertian taat, ditaklukkan, telah ditaklukkan, ya, menaklukkan diri. Ya. Jadi kalau kita mau tunduk berarti kita mau menaklukkan diri, menaklukkan ego kita, menaklukkan emosi kita kepada sebuah kepemimpinan. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang tidak mau dipimpin. Tetapi jangan itu salah satunya adalah saudara. Biarkan Tuhan memimpin saudara. Kepemimpinan itu mungkin tidak sempurna, tetapi kepemimpinan itu akan membawa saudara kepada kemerdekaan rohani. Terima kasih. Pagi hari ini pesan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Salam, Tuhan memberkati. Haleluya.